Chị anh tôi xin tình chị mày hay Minta di Allah, iya serai uwaku Chongsen Islam Society Chen Xiang. Bapak Ibu ngerti tidak? Hanya mohon maaf ayah bunda, bapak ibu kanda dinda, kokol ini aslinya Tionghoa. Asli. Pakai shot, tidak pakai sim. Asli. Kokolin dari 10, kokolin dari keluarga kecil. Satu bapak, satu ibu, 10 bersaudara. Yang sudah masuk Islam sudah 7 orang, sama ibu sudah 8. Alhamdulillah. Yang 2 masih beragama Buddha, adanya di Pekanbaru. Yang 1 masuk Kristen Katolik, adanya di Dumai. Yang Kristen Katolik beberapa tahun yang lalu minta bawa ke Jakarta. Di Jakarta mengucapkan 2 kalimat syahadat alias masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi sekarang satu keluarga 10 saudara yang sudah Islam sudah 8 orang, sama ibu sudah 9. Doakan yang 2 lagi ini Pak di Pekanbaru Pak, mudah-mudahan Allah beri hidayah Allah. Amin. Ayah Kokolim seorang suhu, kepala kelenteng di Dumai. Setengkala sama kiai kalau dalam agama Islam. Kokolim lahir di kota Dumai, masuk Islam di kota Duri, Riau. Ada yang pernah kesana Bapak Ibu Duri Dumai Pak? Pasti orang Medan banyak kesana Bapak Ibu ya. Kakak ipar Kokolim orang tebing tinggi Pak. Orang Medan Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, ibu Kokolim asli suku Akip, suku Laut di Bengkalis. Ayah Kokolim itu asli Tionghoa Bukit Batu. Ayahnya Kokolim alias kakeknya Kokolim itu asli Guangzhou, Cina. Hijrah jadi warga WNI Pak. Hijrahnya ke provinsi Riau. Sekarang Kokolim tinggalnya di Jakarta, Cibubur, Jakarta Timur. Jadi Kokolim ini aslinya Tionghoa. Nama Cinanya aslinya Lim Hai Tai. Kenapa ketawa Bapak Ibu? Itu nama asli Pak, jangan dipanjang-panjangin. Kokolim ingat Bapak Ibu nostalgia Kokolim 17 tahun yang lalu pertama kali menjadi finalis Dai TPI yang pertama tahun 2005. Jadi sebuah stasiun televisi yang pertama kali berani mengadakan kontes Dai itu pertama kali TPI. Sekarang berubah MMC TV 2005 Pak. Kalau dangdut ada KDI, kontes dangdut TPI yang terkenal Nasar. Kalau pelawak ada API, Akademi Pelawak TPI yang terkenal Rina Nose dan Sulit. Satu letting Pak, kita di Dai-nya 20 finalis Dai se-Indonesia Pak, yang daftar hampir 70.000 waktu itu se-Indonesia. Yang diambil cuma 20 orang mewakili provinsi, semuanya terbaik. Karena Dai semua terbaik Pak, tak ada yang tak terbaik. Mewakili 20 orang, yang dari Bandung namanya Hariri, yang gondrong itu Bapak Ibu. Dari Bandung, dari Medan Pak namanya Paidi. Kotek orang tak nyambung Bapak Ibu. Ada Medan Ustadz Paidi Bapak Ibu. Nah, dia masuk 20 besar Bapak Ibu, baru audisi Pak. Tak lama audisi, tereliminasi Pak, gara-gara SMS. Karena awak Sumatera ini Pak, tak dapat tangkap TPI Pak kalau tak punya parabola, betul Pak? Nah, utusan dari Bandung namanya Hariri, utusan dari Jakarta namanya Zaki Mirza, utusan dari Bali namanya Riza Muhammad, dari Papua namanya Payagi. Kokolim utusan dari Riau, Sumatera. Menjadi finalis 20 finalis Dai se-Indonesia. Pertama kali keundangan ceramahnya di Hong Kong, buat 11.000 TKW yang di Hong Kong. Di Hong Kong pembawa acara fasenya luar biasa. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sampailah kita kepada acara kita nantikan, yaitu ceramah agama oleh finalis Dai TPI dan Dai Ilusionis Trans 7 Indosiar Jakarta Indonesia kepada Al-Mukarram Ustadz Lim Bau Tai. Ya Allah ya salam, Lim Hai Tai dipanggil Lim Bau Tai. Itu Lim Hai Tai nama asli Pak.
Lim itu marga, marganya marga lim. Marga itu lim. Jadi lim itu marga, bukan marga satwa. Marga itu bahasa Cina se. Nese ma marga kamu apa? Wo se lim. Saya marganya marga lim. Lim Sulyong, Lim Suiking. Kenapa? Di mana kenalannya Pak? Itu tahu namanya Pak, bukan kenalan Pak. Kalau kenal itu sudah pernah berjumpa, apalagi foto bersama Pak. Itu namanya kenal Pak. Bapak sekarang sama Bapak sudah kenal kita nih Pak ya, karena sudah langsung ketemu empat mata Pak. Kalau kemarin lihat di sosmed, di TV-an macam-macam Pak, itu baru tahu Pak. Sekarang sudah kenal. Nah itu Lim Sulyong, Lim Suiking, satu marga Pak. Marganya marga Lim. Jadi orang Tiongkok marganya di awal, orang Sumatera Utara marganya di ujung. Betul ya Pak ya? Kita beda soal Bapak di awal, Bapak di ujung. Nah Lim itu marga. Marga itu se tan mai hua, berarti setan. Paling tak enak punya marga tan Pak, suka dipanggil setan. Jangan dipelesetin Pak. Jadi Lim itu marga itu Lim. Hai dalam instansi Muhammad Abdul Siti Ahmad, itu samaran di awal nama. Tai itu panggilannya pokok Lim. SD negeri, SMP negeri Dumai Pak. Teman-teman itu kebanyakan orang-orang yang beragama Islam memanggil nama-nama Tionghoa kesulitan. Di sekolah bukan dipanggil Lim Hai Tai, tapi suka dipanggil Tai Bapak Ibu. Ya serius Pak. Maka setiap Koko Lim pulang sekolah, Koko Lim selalu menangis, lapor kepada ayahnya Koko Lim, minta pertanggungjawaban masalah nama. Kenapa dikasih nama Lim Hai Tai dipanggil Tai? Protes Pak. Hanya namanya diganti Pak, karena Rasulullah mengajarkan hakul walidi ala waladi, kewajiban ibu bapak terhadap putra putri ada 4 minimal Pak. Salah satunya ayuhsin asmahu wa adabahu. Kewajiban yang pertama memberi nama yang cantik dan ajarkan dia akhlak yang mulia Pak. Dikasih nama Lim Hai Tai dipanggil Tai, protes Bapak Ibu. Akhirnya di sekolah Pak namanya diganti menjadi Rusman Toro. Rusman Toro. Begitu masuk Islam 21 Juli 1994, tepatnya di Duri Pak. Namanya begitu disyahadatkan Ananda Lim Hai Tai. Jangan dipanjang-panjangin Pak. Apakah Anda masuk Islam dari panggilan dari hati nurani sendiri? Ya Pak Kiai. Bukan karena Toyota. Apa Toyota pakai 3 tak, harta, tahta dan wanita? Oh tidak Pak Kiai. Saya masuk Islam bukan karena ingin menikahi wanita muslimah nehi Pak Kiai. Ikuti pakai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siap Pak Kiai. Asyhadu an la ilaha illallah. Kok kalian kerepotan asyhadu an la ilaha illallah. Orang Cina itu Pak disyaratkan repot ulang berkali-kali. Ketika sudah fasih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ribuan jamaah mengatakan syah Allahu Akbar. Drastis namanya diganti Pak menjadi Muhammad Usman Ansori. Muhammad Usman Ansori itu nama Muslim Koko. Tapi pas dakwah di layar TPI Pak, dakwah dengan kaca dimulai dari TPI tahun 2005. Koko Lim mengenalkan nama Tionghoa pakai nama Lim, tak mau pakai nama Atai Pak. Kalau pakai Atai trauma Bapak Ibu. Dipanggil apa Pak? Nah, jangan dipanjang-panjangin Pak. Pakai nama Lim. Biar lebih akrab sama jamaah, Lim lebih senang dipanggil Koko ketimbang Ustadz, ketimbang Kiai. Kiai Haji Abdullah bin Nastiar seorang kiai Pak, lebih senang dipanggil AA. Gimnya Gimnastiar. AA dari Sunda, Koko dari Tionghoa. Jadi Koko Lim itu artinya Abang Lim, Mas Lim, Abang Lim, AA Lim, bukan Lim. Jadi Koko Lim ini aslinya Tionghoa. Bapak Ibu percaya nggak Koko Lim Tionghoa? Kira-kira kalau diperhatikan Pak, Koko Lim ini matanya sipit apa belok? Belok apa sipit? Kalau ada yang mengatakan belok, itu fitnah. Sipit, walaupun Koko Lim matanya sipit, alhamdulillah. Dari bukan 4 mata spesial Ramadan Trans 7, obat hati Indosiar, Koko Lim dapat syair, burung pipit di pulau-pulau, biar Koko Lim sipit katanya mirip Andi Lau. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah hari ini Koko Lim bahagia Pak, karena mendapat saudara-saudara yang antusias kepada agama Islam. Alhamdulillah.
Bapak Ibu, siapapun kita ini Pak, ingat, kita ini kalau hidup itu harus tahu tujuan hidup kita Pak. Apa tujuan hidup kita? Allah ketika menciptakan manusia itu Pak ada tujuannya. Salah satunya Allah jelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia Pak kecuali untuk beribadah kepada Allah. Abada ya'budu ibadah, bisa menyembah Pak. Abada ya'budu ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu tak hanya sujud Pak, tak hanya baca Quran, bukan hanya bayar zakat, bukan hanya puasa Ramadan, tapi yang namanya ibadah sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan semata-mata mengharap ridha Allah, maka itu mengandung nilai ibadah. Betul Pak? Pak, ibadah itu yang kita kalau sudah mengharap ridha Allah, Allah berikan keberkahan Pak. Kalau sudah berkah, insya Allah meninggal husnul khatimah dan berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita cari Pak berkah. Kokolim itu masuk Islam Pak cuma pengen cari berkah, bukan cari sukses. Bapak Ibu, cari berkah, bukan cari sukses. Sampai Kokolim Kak keluarkan sebuah karya ilmiah Pak. Ini sudah habis 1 juta eksemplar Bapak Ibu dari penelitian pengalaman spiritual Kokolim Pak selama 17 tahun Pak. Koko tulis sebuah karya ilmiah yang keempat Pak, judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan. Ini kunci-kunci keberkahan ini Pak bukan dari Kokolim, tapi dari Allah dan Rasulullah. Kokolim hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Begitu dapat ilmunya, Koko amalkan Pak. Begitu terbukti, Koko tulis di sini Pak. Jadi pengalaman spiritualnya Kokolim. Bapak Ibu, ternyata sukses sama berkah itu beda tipis. Orang yang sukses belum tentu berkah, tapi orang yang berkah sudah pasti sukses. Sukses itu hanya sampai di dunia Bapak Ibu. Sementara berkah itu memberi kebahagiaan sampai di alam kubur, bahkan di alam akhirat. Kalau sukses hanya bisa memberi kebahagiaan hanya sampai di dunia. Kita baca Al-Quran Bapak Ibu, ketika mulai baca Al-Quran Pak, ketika mulai menghafal tahun Islam yang kelima mulai menghafal Bapak Ibu di Malang Pak. Ketika mulai menghafal Al-Quran, Kokolim mengamalkan 5 teori Pak, 5M. Apa 5M itu Bapak Ibu? Nanti baca di sini Bapak Ibu. Setahun 8 bulan itu selesai Bapak. Setahun 8 bulan harus selesai Bapak Ibu. Kokolim menemukan Pak tentang keberkahan Pak. Kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Di sana Allah beri gambaran Pak, ada yang minta sukses, ada yang minta berkah. Faminan nas, maka ada di antara manusia mayyaqulu yang berkata atau berdoa Pak, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia kata Allah yang mereka ini minta kebahagiaan di dunia Pak. Ketika hidup minta harta yang banyak, minta rezeki yang banyak, minta rumah yang bagus, minta mobil, minta jabatan yang bagus. Begitu dikasih kebahagiaan tersebut, tak pernah dia perjuangkan di jalan Allah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tak dapat kebahagiaan di akhirat Bapak Ibu, cuma dapat kebahagiaan di dunia. Tapi wa minhum, tapi ada di antara hamba-hamba kata Allah di antara mereka mayyaqul yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang minta kebahagiaan di dunia, begitu dikasih kebahagiaan Pak dia berbagi Pak. Dia perjuangkan di jalan Allah sehingga dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ada yang minta sukses, ada yang minta berkah. Bapak Ibu kira-kira minta yang mana nih? Jawab Pak, sukses apa berkah? Yang kita cari adalah berkah. Sesuatu yang banyak tapi tidak mendatangkan kebaikan, maka itu namanya tidak berkah. Bapak Ibu siang malam cari kebahagiaan dunia Pak, maksimal cari duit, cari harta yang banyak. Tak pernah sholat 5 waktu, tak pernah puasa bulan Ramadan. Ada tetangga yang meninggal dunia tak mau tahu. Ada tetangga yang kesusahan, masa bodoh. Ada yang sakit tak pernah mau tahu Pak, Bu, karena dia sibuk cari harta keduniaan Bapak Ibu.
Gaji sebulan berapa? Sebulan yang dikumpulkan paling kecil 7,5. Kalau tak berkah tanggal 7 sudah koma. Betul Pak? Kalau tanggal 7 sudah koma itu lumayan, bisa dimakan 1 pekan Pak. Ini kadang-kadang 7 menit sudah koma. Dia baru terima gajian, habis dibayar hutang. Baru terima gajian, habis kecopetan. Baru terima gajian, habis dia keluarkan untuk menghadapi masalah yang bertubi-tubi datang kepadanya. Banyak tapi tak ada kebaikannya. Itu namanya tidak berkah. Kalau berkah bagaimana Bu Kolim? Nanti kita akan kupas Pak. Bapak Ibu dengarkan ini Pak, tolabul ilmi sa'atan khairum min ibadatis sana. Duduk seperti ini Pak, 1 jam kata Rasul Pak. Dalam rangka menuntut ilmu itu jauh lebih baik daripada Bapak sholat sunnah selama 1 tahun penuh Pak. 1 jam dengarkan ini Bapak Ibu, insya Allah pulang Pak membawa ilmu keberkahan Pak, membawa perubahan juga semakin berkah, semakin berkah, semakin berkah. Insya Allah meninggal husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu, kalau berkah bagaimana? Nanti kita akan cerdik Pak, ceramah dengan ilusi. Pak Kolim itu dapat julukan dari Trans 7, dai ilusionis. Ilusionis itu kalau ceramah pakai filosofi sulap-sulap yang spektakuler Pak. Apa yang kau lihat Pak bisa disulap insya Allah Bapak Ibu. Nah, pakai sulap-sulap yang spektakuler dan barongsainya Kokolim. Ceramah itu kalau pakai barongsai ayah bunda Ustadz Abidin, Ustadz Suwarno. Kalau ceramah pakai barongsai itu ceritanya bukan tentang Kaisar Cina. Ceritanya sudah berubah perjuangannya Wali Songo dan sahabat Rasulullah. Tapi bagaimana bisa dimainkan dengan barongsai? Kalau mau pakai barongsai Pak harus tampil akbar Pak, lapangan besar, bawa grup 20 orang Pak, yang pernah meliput Metro TV. Tapi yang paling gampang itu ceramah dengan sulap-sulap yang spektakuler. Ya rajin bersama Kolim di hitam putih, dibuka 4 mata spesial Ramadan Pak, macam-macam Bapak Ibu. Selalu ada sulap-sulap yang spektakuler sebagai filosofi dakwahnya Kolim. Kenapa cara pakai sulap? Sebagai ilustrasi. Kenapa pakai ilustrasi? Agar kita lebih mudah mencermati agama Islam. Betul Pak? Betul ya Pak ya? Karena Islam suka memberikan ilustrasi Bapak Ibu. Islam itu suka memberikan ilustrasi. Kok mau tanya Pak?